Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel Heroes Beach One. Pemirsa, kali ini keretak hati saya ingin menyampaikan doa masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi cukup kita berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk, udah cukup. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Dah cukup. Tapi kalau mau kita teruskan, berlindung dari apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Cukup, sempurna. Lebih sempurna lagi boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim minal hubusi wal khobais. Ya sudah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atau nanti ketika kita masuk di dalam, entah itu masuk ke dalam badan kita ataupun masuk ke dalam pikiran dan hati kita. A'udzubillah cukup. A'udzubillah cukup. A'udzubillah cukup. A'udzubillah cukup. Sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sempurna. Lebih lagi boleh ditambahin minal khubusi wal khobais. Ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang akan merasuk ke dalam hati, jiwa dan badan kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena tadi seperti yang sudah-sudah, berdoa itu menyatakan, membedakan bahwa kita manusia yang ingat selalu akan Allah. Sementara yang tidak berdoa ya seperti hewan yang hanya hidupnya makan, syahwat, insting, mempertahankan diri dan berkembang biak. Dah itu saja, hewan itu diberi keterbatasan. Sementara manusia adalah hewan yang diberi akal pikir sehingga sempurna, dia bisa berzikir. Artinya zikir di sini ingat, bukan wirid loh ya, beda wirid sama zikir. Kalau wirid itu bacaan yang diulang-ulang, misalnya bismillah diulang-ulang, akhirnya jadi wirid. Sementara zikir dia cukup membaca sekali tapi dia melihat dengan matanya, melihat dengan pikirannya, melihat dengan batinnya. Nah, jadi kembali ke topik dan kembali ke tema hari ini, saat ini. Temanya adalah doa masuk kamar mandi atau doa masuk WC karena tidak mau mandi, cuma mau buang hajat doang. Atau dengan kata lain, doa masuk toilet. Ya, sebenarnya sama itu. Kalau kamar mandi ada WC-nya, ada jedingnya, ya sudah. Masalahnya ada juga langsung WC, jeding, nggak ada tempat mandinya, tapi bisa dipakai mandi. Karena itu tadi kemajuan
zaman sekarang ini serba di kotak-kotak, dipisah-pisah. Yang dulu namanya kamar mandi itu pasti ada lubang buang hajat atau WC. Kalau sekarang ya memang cuman buat buang hajat saja, WC saja. Kalau ke anak-anak tuh, sana masuk kamar mandi kalau mau beol katanya. Atau ada yang lebih halus lagi, sana masuk kamar mandi kalau mau pup katanya. Tapi ada juga sudah tua, sudah orang tua, tapi dia BAB-nya tidak di kamar mandi, di mana saja, karena pakai pempes. Karena kan ada tuh pempes orang tua, pempes anak-anak, atau lagi sakit. Jadi dia BAB di mana saja. Dan orang tidak tahu ketika dia BAB, tapi beberapa detik kemudian tahu dia BAB. Dari mana coba? Baunya. Kalau di kamar mandi, baunya ya yang tahu kamu sendiri, pemirsa sendiri. Maaf ya pemirsa, kalau kita memandang dari sisi kebersihan ini jorok. Tapi saya memandangnya dari sisi yang lain. Saya ingin menyampaikan kepada pemirsa tentang kenapa kita harus berdoa ketika mau masuk ke kamar mandi, WC atau toilet. Yang namanya kamar mandi, yang namanya toilet, itu pasti dibutuhkan oleh yang namanya manusia yang berakal, beradab. Tapi kalau dia tidak berakal dan tidak beradab, ya nggak beda jauh dengan binatang. Di mana saja, asal terasa, ya udah. Tapi manusia yang berakal dan beradab, dia tidak ingat Allah pun, dia akan menyembunyikan yang mau dibuang tersebut, atau hajatnya atau kotorannya. Nah, kenapa di sini saya membahas ini? Karena banyak makna. Ketika kita mengatakan saya mau BAB, saya mau pup, saya mau ke belakang, saya mau ke WC, sama maknanya. Kita mau membuang isi perut kita. Nah pemirsa, doa masuk kamar mandi adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, a'udzubillahi minasyaitonirrajim minal khubusi wal khaba'is. Cukup, sempurna. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang bisa merasuk ke dalam badan dan pikiranku, jiwaku, hatiku. Karena di dalam kamar mandi itu tempat kita berhajat membuang kotoran, membersihkan badan. Berharap juga membersihkan pikiran. Atau terkadang hanya berwudu saja. Kan luas. Kita mau masuk kamar mandi, ya mau apa saja. Ketika kita masuk kamar mandi, ya itu doanya seluas-luasnya. Jadi bukan hanya doa dalam arti kata sempit meminta kepada Allah. Doa kan artinya meminta kepada Allah. Kalau kita perluas, doa itu juga berkata kepada Allah. Kita perluas lagi, doa itu artinya sebuah keinginan, sebuah harapan yang kita sampaikan langsung kepada Allah tanpa perantara. Ya. Jadi amat sangat luas doa itu. Maknanya tidak sekedar minta saja, tidak hanya sekedar
berbicara saja, tapi juga berkomunikasi, berdialog langsung kepada Allah. Nah, kenapa ketika kita mau ke kamar mandi diharuskan berdoa? Karena pada saat itu biasanya kalau orang yang santai sih mau mandi bisa nunggu ya santai gitu loh. Tapi kalau kebelet, waduh, apalagi nih seperti di gambar ini, bayangkan sebanyak itu orang sedang menghadiri sebuah acara, kebelet, bayangkan saudara, di mana mencari tempat. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau di rumah sih tidak ada masalah. Tapi kalau di tempat umum, di sebuah keramaian, kalau tidak tahu, kalau di mall, gampang ada tulisannya tuh, toilet. Kalau di pasar atau di tempat ibadah, WC. Kalau kamar mandi, belum tentu ada WC-nya. Tapi kalau di rumah, kamar mandi biasanya ada WC-nya. Ya, pemirsa ya. Kita lanjutkan pemirsa. Jadi doa sebelum melakukan sesuatu itu kita sadari bahwa Allah melihat kita. Allah bersama kita. Bahwa Allah ada di dalam diri kita. Sehingga kita sadar ada di dalam diri itu berarti kita sadar ya. Kalau ada di dalam hati bukan hanya sadar tapi juga terlindungi. Karena kalau sadar bisa tidak sadar. Tapi ya hidup. Bayangkan banyak orang yang masuk kamar mandi karena kebelet, dia lupa baca doa. Karena berarti itu dia tidak sadar. Hidup karena dia sakit perut, dia ke kamar mandi. Mau membuang hajat, isi perutnya. Sadar, tapi dia tidak berdoa, berarti dia lupa sama Tuhannya. Tapi kalau dia sadar, tahu, dia sudah memperkirakan, waduh, saya tadi habis makan pedas-pedas misalnya. Kok sakit perut saya ya? Bukan sakit perut kan berarti kalau sudah begitu. Nah, dia siap-siap sudah. Wah, ini jangan-jangan. Nah, ada warning. Sehingga sebelum jam D-nya, dia sudah mendekati ke sasaran. Dia mencari kalau bukan di rumahnya. Akhirnya ya dia tidak berbenturan dengan orang lain. Karena dia sudah menjaga. Tapi kalau di tempat umum, kita habis makan di sebuah tempat makan misalnya, entah itu restoran, entah itu warung, entah itu depot, kantin, atau apalah namanya, pujasera. Kemudian kita pengen ke belakang, akhirnya sakit perut. Pas kita mau menggunakan fasilitas, ternyata ada orang antri. Bagaimana? Kan menunggu kita. Tapi di sini tidak bisa kompromi lagi sakit perutnya. Pingin secepatnya. Maka muncullah keakuan. Bentar. Saya dulu nih udah kebelet nih katanya. Waduh, mau orang berapa nggak ngurus. Ya kalau orang menyadari bahwa dia kebelet sementara ini cuma sekedar mau buang air kecil, dia memahami karena masih bisa menahan. Tapi kalau yang antri 5 ini semua kebelet, ayo gimana? Sementara fasilitas cuma 1. Mudah-mudahan pemirsa tidak pernah mengalaminya ya. Tapi buat yang pernah mengalaminya, senyumin aja.
Jogetin aja kata Pak Prabowo itu ya. Jadi gunanya doa pada saat ini, pada keadaan ini, kita seolah-olah diberikan napas, diberikan waktu beberapa saat sampai hajat kita terselesaikan. Bayangkan pemirsa, ketika kita sebelumnya merasakan sakit karena menahan, kemudian kita lepas, keluar semua, rasanya plong. Tapi saudara jangan baca-baca keluar dari bibir loh ya kalau di dalam toilet atau kamar mandi. Karena kalau mau baca-baca dalam toilet atau di kamar mandi itu harus di dalam hati, tidak boleh lewat bibir. Sadar saja, ingat saja, zikir. Zikir itu ingat loh ya, bukan nyebut. Tapi ingatnya cukup di hati, di pikiran. Jangan dikeluarkan lewat mulut. Masuk qomat kamit tidak boleh. Karena kalau qomat kamit nanti udara kan keluar tuh dari mulut kita, napas keluar dari mulut kita. Ya kurang adab ya. Itu. Jadi setelah kita selesai, kemudian kita keluar kamar mandi, jangan lupa berdoa, cukup aja yang cukup, alhamdulillah, dah gitu aja, udah selesai kita membuang hajat kita. Mau ditambahin, alhamdulillahirabbil alamin, dah cukup. Kalau mau diteruskan lagi ada yang panjang, nanti pemirsa cari sendiri aja tuh di doa-doa anak SD biasanya, tuntunan dan doa untuk anak SD itu lengkap semua tuh, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, dan doa-doa lain. Saya di sini hanya menerangkan doa masuk kamar mandi sesuai dengan tema. Nah, di dalam kamar mandi tadi itu yang namanya sesuatu yang tempat kotor, tempat jelek, itu bisa terjadi. Bahkan di dalam kamar mandi itu jangan lupa setan, iblis, jin tidak pakai baju loh ya. Ya, pemirsa, saya kasih tahu, setan, iblis, jin itu tidak pakai baju di kamar mandi itu. Yang harus pemirsa tahu adalah setan, iblis, jin itu biasanya dia sukanya tinggalnya di kamar mandi. Jadi pemirsa, jangan berlama-lama di kamar mandi. Setelah selesai kepentingannya, hajatnya, segera keluar. Karena tempat di dalam rumah ataupun di sebuah gedung yang paling banyak penghuni yang tidak kelihatan, tempat persembunyian ya di kamar mandi, WC, toilet, apapun namanya, tapi tempatnya buang hajat, itu mereka tinggal di situ. Kok tahu? Padahal kan tidak terlihat. Saya kasih buktinya saja ya. Kalau tempat kamar mandi, WC, toilet itu kotor, tambah senang. Tambah senang. Pasti bau amis, bau pesing, dan bau-bau sebagainya. Wah, tambah senang dia tinggal di situ. Karena apa? Udah tahu manusia tidak mau ke situ. Orang beradab, orang yang punya etika, sopan santun, tidak mau masuk kamar mandi yang kotor seperti itu. Sehingga kalau kita ke mall-mall itu toiletnya bersih luar biasa. Nah, kalau di rumah kita ya harus dibersihkan juga. Jangan sampai terjadi bau pesing atau kotor. Ya harus bersih lah intinya kamar mandi itu. Karena bila tidak, semakin senang dia tinggal di situ. Ya. Begitu kita masuk ke kamar mandi, toilet, WC, tidak berdoa, maka ketika kita keluar kamar mandi,
bangsanya setan, jin, iblis tadi ikut di dalam tubuh kita, diri kita. Ya, pemirsa. Jadi itu dulu yang terpenting. Saya tidak membahas setan, saya tidak membahas iblis, saya tidak membahas jin ya. Saya hanya membahas bahwa di kamar mandi, toilet atau WC, orang-orang makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu menjadi tempat persembunyiannya. Jadi begitu kita masuk ke kamar mandi, WC dan toilet, kalau kita tidak berdoa, pas kita keluar dia ikut di dalam tubuh kita, ikut duduk di atas pundak kiri kanan kita atau di samping kita. Makanya ketika orang keluar kamar mandi atau orang mau masuk kamar mandi, wah itu sangat berbahaya. Kalau dia melihat lawan jenis, padahal jelas-jelas orang kebelet, otaknya macam-macam itu saudara. Jadi pesan saya, jangan berlama-lama di kamar mandi. Kalau sudah selesai cepat keluar, berdoa, alhamdulillah, auzubillah, biar jangan diikutin. Ya pemirsa ya. Itu pemirsa, betapa pentingnya kita berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Apa tadi doanya? Astagfirullah, a'udzubillah minasyaitonirrajim, minal hubusi wal khaba'is. Ya pemirsa ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan, yaitu doa masuk kamar mandi. Nah, itu arti pertama. Saya sekarang untuk yang masih ingin mendengarkan, saya lanjutkan sedikit pemirsa ya. Mumpung ingat di benak saya. Kamar mandi yang kedua adalah ini, ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ada dua yang tidak terlihat tapi kita sadar. Satu pikiran, dua hati. Nah, karena tidak terlihat, yang namanya setan ini yang membuat kita was-was, ragu-ragu, yang membuat kita bimbang. Nah ini di pikiran setan ini masuknya. Jadi pikiran kotor itu artinya pikiran yang dimasukin oleh rasa was-was atau setan. Dari mana? Waswis sufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, saya masuk di pikiran dulu. Karena di pikiran ini dia belum bergerak, dia mikir tuh gini. Yang sesuatu yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Nah, itu setan masuk. Was-was, ragu-ragu. Kalau kita mau sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, kita bimbang, kita ragu. Nah, itu setan itu, was-was. Belum bergerak. Tapi ketika sudah merasuk ke pikiran, akhirnya dia memompa darah ke jantung, sehingga kita bergerak. Nah, ketika kita bergerak, melaksanakan pikiran kotor atau was-was muncul, sehingga kita berbalik arah, kan ada tuh kalau mau tulisan biasanya, ragu-ragu lebih baik kembali. Kalau lagu-lagu yang jelek, kita lebih baik kembali. Tapi kalau ragu-ragu yang baik, kita harus meneruskan. Tapi setan di pikiran tadi, setan itu di pikiran merasuk ke jiwa, ke hati maksud saya, ke jantung nih, mompa darah dari otak ke jiwa.
Nah, setan itu ikut tuh darah ini ke jantung. Nah, ketika setan kita pompa masuk ke jantung, akhirnya kita bergerak mau melaksanakan pikiran kotor kita tadi. Nah, ketika kita bergerak, itu setan tadi berubah menjadi jin. Makanya minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Ya, yang terlihat manusia bergerak, tapi sebenarnya dia sedang dikendalikan oleh jin. Nanti saya bahas sendiri ya, masalah jin, masalah setan, masalah iblis, lain lagi. Beda loh pemirsa dengan hantu, beda lagi, banyak makhluk yang tidak terlihat ini. Jadi yang saya bahas makna di sini, makna WC, toilet, kamar mandi itu juga ada di dalam diri kita. Artinya makna itu tersirat dari yang tersurat. Kotoran, jangan dibilang kotoran itu cuma tempat sampah, kamar mandi, tempat buang hajat, sesuatu yang kotor. Tidak. Pikiran juga ada pikiran yang bersih, ada pikiran yang kotor. Kalau pikiran yang bersih itu malaikat, kalau pikiran yang kotor itu setan. Nah, ketika dia menggoda kita untuk misal ini syahwat, iblis itu. Ketika kita melakukan, nah itu jin tuh. Tempatnya ya di dalam diri kita manusia. Makanya ada yang manusia kesetanan katanya. Tapi kan nggak ada manusia kejinan ya. Nah, karena jin memang ada sendiri lagi di luar manusia. Tapi jangan lupa, sesuatu yang tidak terlihat itu bisa masuk ke dalam diri manusia. Lewat mana? Nih, lewat napas masuknya. Ketika lewat napas, dia bisa masuk ke pembuluh darah. Kalau sudah masuk ke pembuluh darah, ke otak. Kalau sudah masuk ke otak, dia bisa masuk ke jantung. Kalau sudah masuk jantung, baru dia sampai ke hati. Nah, itu proses lagi nanti saya terangkan dalam video berikutnya. Artinya saya di sini tadi sesuai dengan tema berdoa ketika kita masuk ke kamar mandi, toilet atau WC. Juga kita berdoa sebelum mulai sesuatu atau kita selesai mengerjakan sesuatu. Kalau sebelum kita ucapkan bismillah, kalau setelah kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu ada di pikiran agar kita selalu sadar baik sebelum maupun sesudahnya bahwa Allah bersama kita, Allah melihat kita selalu, Allah mendengar kita selalu. Itu makna berdoa. Berdoa itu meminta apa? Apa saja. Minta perlindungan, minta apa saja. Intinya adalah kita tahu bahwa Allah hadir, Allah bersama kita. Nah itu sesuai dengan tema berdoa sebelum masuk kamar mandi. Kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak diganggu oleh sesuatu yang kotor ke kamar mandi. Tapi kalau dalam pikiran sesuatu yang tidak baik. Kalau di dalam hati sesuatu yang tidak benar. Lebih dalam lagi ke kolbu, berarti sesuatu yang bukan Allah. Ya, pemirsa, itu dulu apa yang menjadi topik bahasan kita saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau mau komen di kolom komen ditulis, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak saya renungkan, saya cari, saya tafakur, saya tadabur, saya bertanya kepadanya. N-Y-A, huruf besar. Kata lainnya itu dia. Kata lain Allah. Itu saya tanyakan. Lewat perantaraan Nurullah. Siapa Nurullah? Muhammad. Nurun ala nur.
Nurun ala nur. Siapa itu nurun ala nur? Muhammad. Siapa itu Muhammad? Ahmad. Nah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti akan saya bahas kembali di topik yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan channel saya, sudah melihat channel saya. Semoga pemirsa dan saya selalu mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak bisa kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Rahayu, rahayu, rahayu.